Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aisyah Nuriani. Saya guru SMP Negeri 3 Kroya, pengampu mata pelajaran Bahasa Inggris. Selain menjadi guru, saya adalah guru penggerak Angkatan 7, pengajar praktik Angkatan 11, dan juga penelaah aksi nyata Kohort 3 2024. SMP Negeri 3 Kroya adalah sekolah yang menerapkan implementasi kurikulum Merdeka Mandiri Berubah. SMP Negeri 3 Kroya memiliki aset. Modal aset yang pertama adalah dengan tenaga kependidikan yang berjumlah sebanyak 19 orang serta siswa sejumlah 356 dan memiliki lahan yang luas, juga memiliki lingkungan yang mendukung kegiatan pembelajaran yang ada di sekolah. Dalam kesempatan ini, saya ingin berbagi praktik baik yang telah saya lakukan bersama seluruh warga sekolah yang ada di SMP Negeri 3 Kroya terkait proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan tema gaya hidup berkelanjutan dan judul pengolahan limbah yang ada di sekitar siswa. Yang tujuannya adalah melatih siswa untuk bisa memanfaatkan limbah yang ada di sekitar, bisa diolah menjadi hal-hal yang bermanfaat. Dan itu juga merupakan salah satu hal yang bisa membuat siswa berpikir kreatif, inovatif, selangkah ke depan lebih maju, agar tidak membuat permasalahan yang ada menjadi satu masalah yang besar, melainkan menemukan pemecahan masalahnya sendiri. Sehingga apabila siswa terbiasa dalam kegiatan tersebut atau memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari, diharapkan kelak siswa tersebut akan bisa menjadi pribadi yang mandiri dan juga siap dalam bermasyarakat. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah suatu upaya untuk memajukan bertumbuhnya pendidikan budi pekerti, kekuatan batin dan juga karakter, pikiran, serta tubuh anak yang didasarkan pada asas kemerdekaan yang memfasilitasi peserta didik untuk tumbuh sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya. Dalam Merdeka Belajar, kita benar-benar menggali potensi diri untuk berinovasi dalam meningkatkan kualitas secara mandiri. Dalam proses pembelajaran, saya menemukan beberapa peristiwa terkait gaya hidup berkelanjutan siswa dan lingkungan sekitar siswa yang berdampak langsung pada mereka. Sampah makanan atau minuman yang menumpuk, serta limbah berbahaya seperti minyak bekas yang seringkali digunakan berulang-ulang yang menimbulkan bahaya bagi kesehatan. Yang dalam jangka pendek muncul permasalahan seperti batuk-batuk dan jangka panjang tentu akan lebih bahaya karena bisa menyebabkan penyakit jantung, stroke, dan lainnya. Dan masalah lainnya teridentifikasi ketika beberapa anak sering sakit. Dan ketika berkunjung ke rumah mereka memang benar, makanan yang mereka konsumsi terlihat tidak sehat, yang diakibatkan dari penggunaan minyak goreng yang berkali-kali. Dan ketika dikonfirmasi orang tua mereka mengatakan, sayang jika minyak tersebut dibuang. Makanya dibuat berulang kali penggunaannya. Dalam rangka mengimplementasikan kurikulum Merdeka dan menerapkan profil pelajar Pancasila, dan dalam menanggulangi permasalahan, saya berdiskusi dengan para siswa terkait apa saja yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan kualitas hidup terkait gaya hidup sehat yang bisa dilakukan. Dan salah satunya adalah mengubah limbah menjadi barang-barang yang bermanfaat. Hasil usulan siswa kemudian didiskusikan dengan beberapa guru mata pelajaran, seperti mata pelajaran IPA dan seni budaya, serta pembina OSIS. Dan kami sepakat melakukan kolaborasi dengan menentukan langkah-langkah yang akan dilakukan, yaitu berkonsultasi dengan kepala sekolah, diskusi dengan siswa penentuan proyek, kemudian pemaparan dengan guru dan kepala sekolah. Lalu pelaksanaan ide, evaluasi, dan terakhir refleksi. Konsultasi dengan kepala sekolah didapatkan hasil bahwa kegiatan ini bermanfaat dan mampu memberikan manfaat bagi siswa dan lingkungan sekitar, dan kepala sekolah mendukung penuh kegiatan tersebut. Diskusi dilakukan lebih lanjut dengan pengurus OSIS dan perwakilan kelas yang di dalamnya banyak menampung ide-ide kreatif yang muncul dari siswa yang terinspirasi dari media sosial, yang beberapa diantaranya disepakati dijadikan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, seperti mengubah botol bekas menjadi tempat sampah agar menanggulangi sampah yang berserakan dan pembiasaan buang sampah pada tempatnya. Di samping tujuan utamanya yaitu pengolahan limbah plastik. Kemudian, pembuatan teknologi sederhana seperti ekskavator hidrolik dan sapu elektrik dari kardus bekas. Lalu, pembuatan lilin aromaterapi dari minyak jelantah
yang bertujuan mengurangi dampak buruk limbah ini yang jika dibuang ke tanah akan mencemari tanah dan mengakibatkan kerusakan lingkungan. Dan jika terus berulang dipakai akan berdampak pada kesehatan. Hasil diskusi dengan siswa kemudian didiskusikan dengan seluruh guru dan tenaga administrasi sekolah. Dan sepakat melakukan pendampingan dalam kegiatan yang sepenuhnya akan dilaksanakan oleh siswa dan menentukan pelaksanaan kapan kegiatan tersebut akan diselenggarakan. Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan cara praktek pengolahan limbah yang disesuaikan dengan kesepakatan kelas masing-masing sesuai tema yang telah ditentukan. Proses pembuatan teknologi sederhana membutuhkan bahan-bahan seperti kardus, lem tembak, tusuk sate, lakban, jarum bekas, kaleng minuman, selang, dan suntikan bekas infusan. Dengan langkah-langkah, membuat ukuran, memotong pola, menempelkan pola dengan lem tembak dan kayu tusuk sate, lalu memasang alat suntikan dan mengisi suntikan dengan air. Terakhir, percobaan alat. Pembuatan sapu elektrik dengan bahan kardus, rafia, kayu stik, colokan bekas, dan dinamo bekas dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, buat pola dan gunting pasang sesuai pola. Buat pola sapu dari rafia, pasang colokan bekas dan dinamo bekas, dan kemudian yang terakhir adalah percobaan alat. Untuk pembuatan tempat sampah dari botol bekas, bahan-bahannya adalah botol bekas, cat, dan kawat. Dengan langkah-langkah, membuat pola, menempelkan botol dan ikat dengan kawat, atau jika ada lakban bisa diberi lakban. Jika diberi warna maka dicat terlebih dahulu atau dihias dengan bahan lainnya. Untuk pengolahan minyak jelantah menjadi lilin aromaterapi, bahan yang dibutuhkan adalah minyak jelantah, stearin atau bisa menggunakan paraffin wax, krayon yang dihancurkan, essential oil, arang, tusuk gigi atau kayu, dan wadah. Dengan langkah, rendam minyak jelantah dengan arang agar mengabsorpsi bau dari minyak tersebut selama kurang lebih 1 jam. Lalu panaskan minyak bersama stearin dan krayon yang telah dihancurkan. Jika sudah mendidih, tambahkan essential oil. Aduk dan angkat. Ikat benang pada tusuk gigi atau kayu lalu taruh ke dalam cetakan. Tuang lilin ke dalam cetakan. Kalau sudah kering, lepaskan tusuk gigi. Kegiatan ini telah didiseminasikan bersama dengan para rekan guru dan juga telah dilaksanakan berbagi praktik baik dalam kegiatan webinar yang dilaksanakan oleh beberapa penyelenggara yang salah satunya adalah English Teacher Association atau MGP Bahasa Inggris Kabupaten Indramayu yang terbuka untuk umum melalui PMM. Dan yang kedua adalah dengan WISE Pendidikan Indonesia yang berskala nasional sebagai narasumber berbagi praktik baik pengelolaan program yang berdampak bagi murid. Sungguh sangat menginspirasi sekali bagi kita sebagai rekan-rekan guru, itu bisa menjadikan satu solusi untuk bisa memberikan satu kebersihan dan juga menghasilkan suatu produk yang ada di sekolah kita. Dari sampah yang barang yang tidak berguna itu bisa menjadi barang yang berguna, bermanfaat dan juga bisa menghasilkan sesuatu, dan itu bisa menjadi nilai ekonomi yang lebih. Terima kasih. Pengolahan limbah adalah salah satu masalah yang ada di sekolah. Untuk menanganinya diperlukan kerjasama berbagai pihak mulai dari warga sekolah maupun orang tua. Menurut saya kegiatan sekolah ini sangat baik karena membiasakan siswa hidup lebih sehat dan juga berpikir kritis, kreatif, inovatif dan dalam menanggapi permasalahan lingkungan sekitar. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bu Aisyah Nurwani yang telah mencetuskan satu program berkaitan dengan gaya hidup berkelanjutan yang dilaksanakan di SMA Negeri Plutoya, khususnya dalam kegiatan K5, yang mana telah kita ketahui bahwa sampah merupakan permasalahan yang cukup kompleks, apalagi sudah skala nasional. Namun di sekolah kita ini telah berhasil mengelola sampah dengan berbagai macam hal inovatif, terutama berkaitan dengan pengolahan limbah yang ada di sekitar kita menjadi barang-barang berharga, barang-barang yang memenuhi kreativitas yang cukup tinggi. Pengolahan sampah dapat bermanfaat bagi kita sendiri dan lingkungan kita agar lebih sehat dan lebih bermanfaat. Kegiatan pengolahan sampah ini sangat bermanfaat dan baik dan bisa diterapkan untuk gaya hidup berkelanjutan yang positif.